Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sekali ya semangatnya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua Siap, Pak. kelompoknya Agus, Agus, pimpin baca doa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan kalian bisa memahami semua materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, coba tengok kanan kiri kalian, cek temannya, adakah bangku yang kosong? Hadir semua ya. Sudah ada hadir semua. Alhamdulillah. Berarti hari ini hadir semua dan telah siap mengikuti pembelajaran. Oke, biar lebih semangat lagi sebelum mulai pembelajaran kita nyanyi sambil kasih tepuk tangan, ayo. Bareng-bareng ayo. Kau ingin cerdas, ayo belajar. Ayo. Kau ingin pintar, ayo belajar. Ayo. Bilang kau ingin cerdas, bilang kau ingin pintar, ayo belajar dan berdoa. Ayo. Oke, terima kasih. Sudah lebih semangat ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya, materi PAI yang sebelumnya, kita telah membahas tentang sholat berjamaah. Nah, ada yang tahu tidak? Sholat sendiri itu merupakan bagian dari apa? Bagian dari rukun Islam. Rukun Islam, ya. Sholat merupakan bagian rukun Islam yang wajib kita laksanakan setiap hari. Nah, hari ini kita akan beralih mempelajari salah satu bagian dari rukun iman. Sebelumnya, ada yang tahu tidak berapa jumlah rukun iman? Ada 6, Pak. Ada 6, Pak. Betul Iman, sekali. Pak. Betul sekali, DEK ada 6 ya, rukun iman. Iya, Kemudian ada 6, Pak. ada yang tahu tidak rukun iman yang ketiga? Iman kepada Iman, Pak. Allah. Kepada kita, Pak. Iman kepada Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Oh. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuannya yaitu agar kalian memahami dan bisa menjelaskan apa itu iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Iman kepada kitab Allah, kita juga harus tahu definisinya apa. Nah, iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari itu kita juga wajib tahu nih tujuan Allah menurunkan kitab. Tujuan Allah menurunkan kitab yaitu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoi oleh Allah. Nah, itu sedikit gambaran dari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tadi sudah Bapak sebutkan tentang isi kitab-kitab tersebut. Ada yang bisa mengulangi lagi penjelasan Bapak tadi? Kitab-kitab Allah itu berisi apa? Satu, perintah. Kemudian apa? Pedoman hidup, Pak. Larangan, kemudian ancaman. janji dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua
isi dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi, kepada para nabi. Ada 4 tadi yang sudah disebutkan oleh kalian. Ada yang tahu kitab apa lagi dan diturunkan kepada nabi siapa? Zabur, Pak. Nabi Daud. Kitab, ya, betul sekali. Nabi Daud, Pak. Nah, kitab Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Nah, kitab Zabur sendiri berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang keempat adalah dengan materi yang telah tadi Bapak sampaikan. Kelompok pertama yaitu Tarmizi, Juleha, Erti, Anita, Istiqomah. Kelompok kedua Sri Mulyati, Rohimah, Siti Suhartini, Siti Nur Fauziah. Buatlah ensiklopedia mini berisi penjelasan tentang kitab-kitab Allah. Rancanglah poin-poin penting apa saja yang akan dicantumkan ke dalam ensiklopedia. Lengkapilah ensiklopedia tersebut dengan gambar ilustrasi atau hal lain agar lebih menarik. Ini adalah contohnya yang sudah jadi. Ada pertanyaan untuk penugasannya? Atau sudah siap langsung mengerjakan tugasnya? Insyaallah Pak, siap. Oke, siap. Baik, waktunya dimulai dari sekarang ya. Baik, waktu pengerjaan sudah selesai. Sudah selesai semuanya ya. Kelompoknya masing-masing silakan. Perwakilannya untuk maju, tampilkan hasil karya mini ensiklopedia kalian. Kemudian jelaskan materi beriman kepada kitab-kitab Allah dengan bantuan mini ensiklopedia tersebut. Kelompok mana dulu yang mau maju mempresentasikannya? Ya, Untuk silakan. ya kitab-kitab Allah Pak, Iya. ada 4 ya. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, pedoman bagi kaum Bani Israel. Yang ketiga, pokok dikenal dengan 10 perintah dari Tuhan Pak, dari Allah SWT. Oke, dari hasil diskusi kita tadi dan juga sudah maju ada yang mempresentasikan hasil proyeknya berupa mini ensiklopedia. Kira-kira adakah di antara kalian yang dapat menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Ya, Dia Pak. bisa. Oke, Diago, silahkan. Kesimpulannya iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita percaya kepada Allah Pak. Allah apa kitab Allah diturunkan kepada para nabinya untuk sebagai pedoman hidup. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umatnya. Ada 4 kitab Allah yang harus kita imani. Yang pertama Taurat, kemudian kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk pelajaran tadi kan dengan materi kayak gitu tuh Pak, jadinya tuh seru buat belajarnya, gambar-gambarnya. Jadi buat belajarnya semangat nantinya Pak. Ya, oke, baik. Jadi itu hal yang menariknya ataupun hal pengalaman baru yang kalian dapatkan. Nah, dari pelajaran ini kita juga selain mempelajari materi, kita juga mendesain bagaimana agar materi tersebut suatu saat bisa kita baca ulang dan juga menjadi menarik untuk dipelajari oleh orang lain. Selain kita tadi sudah mempelajari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, setelah kita mengetahui itu semua, di materi yang akan datang kalian akan mempelajari bagaimana cara atau bagaimana tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Mudah-mudahan di materi selanjutnya juga kalian bisa hadir semua seperti hari ini dan bersemangat ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran dan meninggalkan ruang kelas ini, agar apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu.
Silahkan ketua kelasnya, De Agus Holik, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, teman-teman, Ya, Mak. sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, anak-anak sekalian, silakan ini sudah waktunya istirahat. Ya, silakan kalian meninggalkan ruang kelas, dan juga Bapak selalu berpesan jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa di rumah belajar dengan orang tua. Tiap pulang ke rumah selalu cium tangan, ketika mau meninggalkan rumah juga cium tangan dan juga izin kepada orang tua. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah.